Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Regita Cahyani dari kelas MP 4401 akan menjelaskan 8 tahapan pembuatan produk baru. Langsung saja yuk kita masuk ke tahap pertama. Ada idea generation. Pada tahap ini kita memilih 30 produk yang terlintas di dalam pikiran kita. Nah, di sini ada 30 produk yang terlintas di pikiran saya, yaitu kacamata, topi, parfum, hand sanitizer, sabun mandi, sandal, sepatu, baju, kerudung, poster, vas bunga, pot bunga, cermin, jepit rambut, earphone, helm, stiker, masker, tisu, keranjang buah, keju, es krim, kue, Kentucky, roti bakar, makaroni, siomay, bakso, seblak, onigiri, dan sashimi. Kemudian selanjutnya pada tahap ini kita memilih lagi menjadi 10 produk yang realistis, marketable, dan menghasilkan laba. Ada tisu, hand sanitizer, masker, parfum, sabun mandi, es krim, makaroni, bakso, keju, onigiri, dan sashimi. Kemudian pada tahap kedua ada screening idea. Pada tahap ini, kita memilih 30 dari 10 produk menjadi 2 atau 3 produk yang marketable, yang menghasilkan laba tentunya apabila kita memproduksinya. Di sini saya memilih produk onigiri dan sashimi serta jajanan makaroni. Info nih buat teman-teman semua, onigiri adalah makanan Jepang berupa nasi yang berbentuk segitiga, kemudian dibungkus menggunakan nori atau lembaran rumput laut kering, seperti contoh yang ada di sebelah kiri. Nah, untuk sashimi ini sama, dia ini makanan dari Jepang yang berupa nasi juga, dicampur dengan lauk berupa makanan laut, kemudian daging atau sayuran. Seperti contoh pada gambar di tengah, kemudian di sebelah kanannya ada contoh jajanan makaroni. Nah, tahap selanjutnya ada konsep development and test. Nah, pada tahap ini kita sudah mulai memilih desain produk bagaimana, peralatan, bahan yang diperlukan, dan proses pembuatan produk. Nah, untuk desainnya produk sendiri, onigiri dan sashimi yang akan saya buat nanti akan dibuat ala Japanese food. Dan untuk sashimi, saya akan buat dengan bahan yang sederhana, terjangkau, dan harganya pun relatif murah, yaitu hanya dengan telur dadar, sosis, abon, dan nugget. Nah, untuk makaroni, ini nanti akan dibuat seperti jajanan makaroni biasa. Nah, untuk peralatannya umum, wajan, spatula, kompor, penggorengan, dan lain sebagainya. Nah, untuk bahan onigiri dan sashimi, nanti ada nasi pulen, telur dadar, abon, sosis, nugget, nori, garam, mayones, dan saus sambal. Nah, untuk bahan makaroni, ada makaroni, minyak goreng, bubuk cabai, dan perasa bubuk. Kemudian ada proses pembuatan onigiri dan sashimi. Yang pertama, masak nasi hingga pulen. Yang kedua, dadar telur dengan sedikit garam. Yang ketiga, goreng nugget hingga matang. Yang keempat, bentuk nasi menjadi bentuk segitiga, isi bagian dalam nasi dengan telur dan sosis, lalu lapisi dengan nori. Yang kelima, buat sashimi dari telur dan nugget. Nah, selanjutnya proses pembuatan jajanan makaroni. Yang pertama, goreng makaroni dengan api kecil tentunya. Kemudian angkat dan tiriskan ketika warnanya sudah kecoklatan. Ingat ya teman-teman, jangan sampai kalian menggorengnya sampai gosong. Nah, kemudian yang selanjutnya, sambil menunggu makaroni tiris, campurkan bubuk cabai atau perasa bubuk. Kemudian aduk hingga rata. Kemudian tahap selanjutnya ada marketing strategi. Adapun strategi marketing yang saya gunakan, yang pertama, membuat produk sesuai selera dan keinginan konsumen. Yang kedua, melakukan pengenalan dan pemasaran produk kepada orang-orang sekitar seperti keluarga, teman, dan tetangga. Atau bisa
Kita sebut ini dengan WOM strategi atau word of mouth. Kemudian yang ketiga, setelah mengetahui pendapat dan masukan dari orang-orang sekitar, kita bisa melakukan pengembangan pada produk kita, entah itu variasi rasa atau variasi untuk kedepannya lebih baik lagi. Kemudian yang keempat, melakukan promosi di media sosial seperti WhatsApp dan Instagram. Dan yang kelima, menentukan harga yang ekonomis namun tetap menjaga kualitas rasanya. Yang keenam, menjamin keamanan dan kebersihan produk dengan kemasan yang sehat dan bahan yang bersih serta halal. Dan yang terakhir, menjual onigiri dan sashimi serta makaroni kepada seluruh kalangan seperti anak-anak, remaja, dan dewasa atau orang tua. Kemudian di tahap selanjutnya ada bisnis analisis. Untuk bisnis analisis ini kita akan menganalisis harga faktor produksi atau HPP, kemudian biaya produksi, kemudian biaya yang diperlukan untuk peralatan, bahan, ataupun biaya-biaya yang dibutuhkan dalam proses pembuatan produk. Yang pertama ada bisnis analisis untuk onigiri dan sashimi. Nah, untuk total pembelian bahan itu 121.000, biaya perlengkapan sebesar 175.000, dan biaya tetap untuk satu produk menghabiskan biaya 5.000 yang mampu menghasilkan 30 produk dengan tadi menggunakan metode perhitungan per hari. Kemudian untuk HPP-nya diperoleh 256.000 dan untuk HPP persatuan produk itu 7.314,28. Nah, untuk labanya diperoleh 3.657. Nah, untuk harga jual itu ditentukan 10.971,28 atau kita bulatkan menjadi 11.000 per produk. Nah, kemudian untuk bisnis analisis jajanan makaroni, untuk total biaya pembelian bahan itu 46.000, biaya perlengkapan 12.500 untuk 25 produk. Kemudian untuk biaya tetap diperoleh Rp500 untuk satu bungkus produk. Kemudian untuk HPP-nya diperoleh 121.000 dan HPP persatuannya diperoleh 4.840. Untuk labanya diperoleh 2.450 dan untuk harga jual diperoleh 7.260 atau kita bulatkan menjadi 7.500 per bungkus. Kemudian yang selanjutnya ada tahap product development atau product develop. Nah, setelah kita mengevaluasi HPP dan labanya nih, untuk onigiri dan sashimi serta jajanan makaroni ini akan dikembangkan dari penjualan secara pribadi kepada teman atau tetangga dan juga penjualan secara online. Nantinya di kemasan untuk makaroni juga akan dikemas menggunakan pouch serta label bernama makaroni Tata. Nah, jika berkembang luas, mungkin bisa dijual nih di warung atau toko-toko di daerah sekitar. Nah, untuk onigiri dan sashimi ini nanti akan dijual dengan konsep ala Japanese food. Kemudian, tahap selanjutnya ada tes marketing. Nah, untuk tes pemasaran ini, saya akan mencoba nih kepada keluarga saya tentunya, kepada ayah, ibu, om, tante, dan semua teman-teman dekat saya, keluarga, dan tetangga. Nah, dari tes marketing inilah kita tuh bisa tahu nih gimana keinginan serta selera konsumen mengenai produk makanan kita. Komentar mereka bagaimana, apakah rasanya kurang asin, kurang pedas, kurang renyah, atau kurang menarik dalam pengamakan, penyajian, atau kemasannya, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada tahap commercialization. Tahap ini adalah tahap terakhir di mana pada tahap ini kita sudah mulai launching produk, advertising, iklan, dan promosi produk kita. Nah, untuk onigiri dan sashimi serta makaroni yang diproduksi ini akan dipromosikan melalui sosial media seperti WhatsApp, Instagram, kemudian dipasarkan melalui Instastory Instagram, feed Instagram, dan story WhatsApp.
Nah, bagi konsumen nanti yang minat atau memiliki keinginan untuk membeli, bisa menghubungi kontak yang tertera di iklan atau gambar, atau menghubungi langsung si penjual melalui DM atau direct message Instagram atau chat personal melalui WhatsApp. Nah, demikianlah penjelasan dari saya mengenai 8 tahapan produk baru. Pada akhir presentasi ini, saya akan memutarkan video singkat nih. Bagaimana sih pembuatan produk onigiri dan sashimi Japanese food ala saya nih. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga informasi yang saya sampaikan berguna bagi teman-teman semua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.